Cerita dimulai saat bangsa Indonesia mengalami pergantian penjajahan dari Belanda ke Jepang pada Maret 1942. Awalnya, Jepang datang dengan janji manis. Mereka mengumandangkan semboyan seperti Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia untuk menarik simpati rakyat kita. Namun, kenyataannya sama saja. Jepang tetap menjajah dan memeras kekayaan serta tenaga rakyat Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 1945, situasi berbalik. Jepang mulai kalah di berbagai medan perang melawan sekutu. Karena posisinya semakin terdesak dan demi meredam kemarahan serta perlawanan rakyat Indonesia, Jepang akhirnya menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Untuk merealisasikan janji kemerdekaan tersebut, pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini beranggotakan 62 orang tokoh Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyaningrat. BPUPKI kemudian mengadakan sidang resmi pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda utamanya adalah menjawab pertanyaan penting dari Dr. Rajiman. Apa dasar negara yang akan kita gunakan jika Indonesia merdeka nanti? Ada 3 tokoh pendiri bangsa yang maju memberikan usulan rumusan dasar negara secara berurutan. Pertama, pada 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2 hari kemudian, pada 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo menyampaikan gagasannya yang kental dengan semangat kekeluargaan. Usulan beliau meliputi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan pada hari terakhir sidang, yaitu 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumentalnya. Menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Hari inilah yang sekarang kita peringati sebagai Hari Lahir Pancasila.
Meskipun sidang pertama selesai, dasar negara belum sah diketok palu karena adanya perbedaan pandangan antara golongan kebangsaan dan golongan agama. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang tokoh bangsa, termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, hingga Muhammad Yamin. Mereka mengadakan rapat di kediaman Bung Karno dan pada 22 Juni 1945 berhasil menyusun Piagam Jakarta. Di dalam alinea keempat piagam ini, sila pertamanya masih berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, karena adanya keberatan dari saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur, para tokoh menunjukkan jiwa besar mereka. Demi menjaga persatuan dan mencegah perpecahan, mereka sepakat mengubah kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukti nyata bahwa sejak awal toleransi adalah fondasi utama negara kita. Setelah perdebatan dasar negara rampung, BPUPKI kembali menggelar sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945. Kali ini, fokus mereka bergeser untuk merumuskan rancangan undang-undang dasar, bentuk negara, batas wilayah, hingga status kewarganegaraan. Seluruh rangkaian proses yang panjang dan melelahkan ini menjadi fondasi utama yang mengantarkan Indonesia pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hingga akhirnya, tepat sehari setelah merdeka, yaitu 18 Agustus 1945, PPKI resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang sah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sejarah ini kita belajar bahwa Pancasila bukan sekedar teks pajangan. Ia lahir dari air mata, perdebatan, dan kebesaran hati para leluhur kita untuk menyatukan perbedaan dari Sabang sampai Merauke. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah menjaga dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.